kurang geser. Ini nyambungnya kemana Gus? Ke HP. Enggak anunya, suaranya nanti pakai ini. Nggak ada. Pakai ini. Ya tetap pakai ini. Tetap pakai ini. Ini suara masuk ke HP. Ya. Tetap butuh ini. Udah kurang ke atasan biar tidak mengganggu. Hah? Maksudnya HP-nya ditarik ke atas. Nah, gitu maksudnya. Sip. Sip. Di belakang. Ya. Ada Bapak. Itu foto. Oh, asli ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala rububiyyah wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sahbihi wa di bulan Ramadan.
1444 Hijriah. Dengan sebuah harapan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengajian yang ada pada hari ini akan menambah pengetahuan serta iman kita dan usaha kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan yang insyaallah akan menjatuhkan hari ini besok lusa. Sallallahu alaihi wasallam telah mengenalkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kami melanjutkan tujuan acara hari ini atas nama pengurus kami bersama Allah untuk kita bersyukur pertama mengaturkan dengan terima kasih atas hadirnya beliau Ustaz Agus Muhammad Sofi MPD untuk memberikan pembicaraan pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua jemaah, seluruh warga yang bersemulia khususnya yang berkenan hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kalian kita malam ini akan menjadi sebagai amal ibadah dan itu semua menjadi amal ibadah karena kita berniat malam untuk menunjukkan rangka untuk mengetahui tentang ibadah puasa yang telah dilaksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tersusun acara pada malam hari ini pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Besuki yang dalam ini bisa diwakili oleh Ketua PPD Desa Besuki, dan acara berikutnya penyanyi yang akan disampaikan oleh Abu Kamal Muhammad Sofi MPD. Dalam acara ini kita akan kemas dengan drama yang menyangkut dengan tanya jawab yang akan dipandu dan kami dalam kegiatan yang berlangsung sampai akhir ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada malam ini membacakan kita dengan sebuah harapan. Mudah-mudahan yang pertama kita semua diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi puasa di bulan Ramadan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya kita semua termasuk orang-orang yang berkati. Dan yang kedua, syafaat bagi Rasulullah SAW sebelum selalu berdoa kepada kita. YouTube-nya kemana? Yang Baitur Rahman atau pribadi? Pribadi. Tidak ada hubungannya sama pribadi. Pribadi. Yang saya hormati Ketua Panitia dan lagi Bapak Prasanna Rohani beserta anggota, yang saya hormati Bapak Suryatno serta Kepala DPRD Kabupaten Situbondo, yang saya hormati Bapak dan Ibu, mohon maaf saya bisa menyebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat serta tadi kami pada Bapak Ibu sekalian.
Sebelumnya kami menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu yang mana pada ini kita masuk di bidang dimakan taufik sekalian, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesempatan hadir pada malam hari ini yaitu dalam rangka akhir Ramadan yang ke-1444 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi kita dan suami kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah berhasil membawa kita dari alam kegelapan menuju malam yang terang. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya Ketua UPD Desa Besuki mewakili Bapak Kepala Desa Besuki, di mana Bapak Asal Polres pada malam hari ini kesehatannya dulu, di mana besok pagi akan periksa ke rumah sakit Elizabeth. Untuk itu kami mohon bertanya karena Bapak Kepala Desa diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi merasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ketua Panitia Bapak Samial Nabi, yang mana beliau atas saya sebagai pengawas di dinas pendidikan yang tidak pernah lupa mengundang saya dan pemerintah desa melalui kepala desa. Jadi saya ucapkan terima kasih sangat kepada BPD. Tentunya kami selaku BPD selalu menyampaikan kepada Bapak Samial Nabi, saya bisa membantu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kendala di lingkungan Bapak Timur, mungkin dengan menggunakan dana desa ataupun anggaran dana desa yang menurut aturan-aturan yang ada. Jadi saya selalu menyampaikan kepada Pak Samial apa yang menjadi kekurangan perlu disampaikan. Saya akan mengawal dan membantu apa yang menjadi kendala membina bisa tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dengan acara ini yaitu acara ini Ramadan, kita sebagai umat Islam menyambut dengan bahagia, menyambut dengan senang hati datangnya bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia atau di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf pada hari ini mungkin Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir. Juga saya mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan diberi waktu, akan diatur sesuai dengan sesi untuk bertanya atau bertanya kepada beliau yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami bahwa saya bisa melaksanakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus jajaran takmir Masjid Ar-Rawdah, dan tidak lupa yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Andes Samyo Ahmadi, Al-Ustaz Dr. Andes Yusron, dan hadir bersama kita Bapak Camat atau yang mewakili, juga hadir bersama kita Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, hadirin para jemaah Masjid Ar-Rawdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara kajian menjelang masuknya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu tema yang berjudul menyambut apa? Meraih barokah. Meraih barokah ibadah di bulan Ramadan. Sebelum kita jelaskan bagaimana caranya meraih barokah ibadah di bulan Ramadan, perlu untuk diketahui apa saja keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Satu contoh misalnya, misal ada orang pengen beli HP, misalnya HP iPhone. Itu kalau tidak dijelaskan speknya, kameranya bagaimana, terus memorinya berapa, terus kelebihannya apa, kecanggihannya apa, orang tidak akan tertarik. Tidak akan tertarik. Orang mau beli baju juga sama, sudah dijelaskan speknya bagaimana, warnanya apa, cara pakainya bagaimana, pantas untuk dipakai di mana saja. Itu kalau tidak dijelaskan langsung suruh beli, tidak bakal tertarik orang. Nah, orang bagaimana caranya agar tertarik melakukan ibadah di bulan Ramadan sehingga dia mendapatkan barokah? Maka perlu untuk mengetahui apa saja keistimewaan, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Ada banyak keistimewaan, fadilah dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ilal jum'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ramadan satu menuju Ramadan yang lain, Jumat satu menuju Jumat yang lain, salat satu menuju salat yang lain, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama yang dilakukan adalah bukan dosa-dosa besar. Sebegitu kasihnya Allah kepada kita yang banyak dosanya. Asal sekarang kita puasa Ramadan, tahun depan juga puasa, maka dosa di antara dua Ramadan itu akan diampuni oleh Allah selama yang dilakukan adalah bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar tidak cukup diampuni oleh Allah hanya dengan melakukan ibadah, misalnya sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, tidak cukup.
harus benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, baru dosa-dosa besar tersebut akan bisa diampuni oleh Allah. Contoh dosa besar, misalnya berzina, membunuh, minum minuman keras, syirik, mensekutukan Allah. Itu contoh-contoh dosa besar. Tidak bisa orang kemudian puasa Ramadan dia syirik kemudian diampuni. Dia pernah membunuh kemudian diampuni, tidak bisa. Harus benar-benar dia bertaubat dengan syarat-syaratnya taubat. Kalau tidak bertaubat, maka dosa-dosanya, dosa besarnya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar. Dan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, yang diampuni ketika orang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berarti kebalikannya, kalau ada orang melakukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, itu tidak bisa diampuni oleh Allah hanya dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Misalnya contoh, ada orang suka menghina, ada orang suka mencela, ada orang suka menyakiti, ada orang suka membuli. Itu dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Itu tidak bisa diampuni oleh Allah walaupun dia berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, walaupun dia sholat sampai semalam suntuk. Tidak bisa, karena itu adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Bagaimana caranya agar dosa yang berhubungan dengan sesama manusia diampuni oleh Allah? Ya langsung berhubungan dengan yang bersangkutan. Kalau berhubungan dengan harta, misalkan dia mencuri, ya dikembalikan hartanya. Kalau hutang, ya dibayar hutangnya. Kalau pernah menyakiti, minta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak cukup istighfar minta ampun kepada Allah, tidak cukup. Karenanya memang dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu jauh lebih berat dibanding dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah itu cukup kita di atas sajadah, nangis-nangis, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, asal dengan hati yang ikhlas, yang tulus, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Maka di sini salah satu hikmah orang berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu menuju Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, akan bisa menghapus dosa di antara keduanya. Ida madama ida tunibatil kabair, selama yang dilakukan adalah bukan dosa besar. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Ini saking dahsyatnya orang puasa Ramadan. Coba bayangkan ya, misalnya orang umurnya sudah 60 tahun, dia mau puasa Ramadan, insya Allah dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah, asal dengan syarat imanan wahtisaban. Dia benar-benar melakukan puasa Ramadan itu dengan iman dan mengharap pahala serta ridho dari Allah. Di dunia ini tidak ada orang yang paling bahagia, di dunia ini tidak ada orang yang paling senang, di dunia ini tidak ada orang yang paling dia itu termasuk orang yang bahagia selama-lamanya kalau dia tidak diampuni dosanya. Seandainya saja ada orang memiliki dunia dan seisinya, orang paling kaya sedunia, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, sungguh orang ini adalah orang yang celaka, bukan orang yang bahagia. Karena nanti ketika orang sudah menghadap di hadapan Allah, dia tidak membawa harta, dia tidak membawa jabatan, dia tidak membawa tahta, dia tidak membawa pengikut, akan tetapi yang dibawa adalah bersihnya dosa, sehingga dia menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu di dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah ini ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu benar-benar orang-orang yang imannya kuat. Berarti kebalikannya, jangan-jangan orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dia tidak dipanggil oleh Allah. Karena Allah hanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang tidak puasa tidak dipanggil oleh Allah, karena redaksinya ya ayyuhalladzina amanu. Dan puasa ini sudah ada sebelum umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu sudah pernah melakukan ibadah puasa, tapi puasanya tidak sama seperti umat-umatnya Nabi Muhammad, tidak sama. Kalau umatnya Nabi Muhammad ada puasa Senin Kamis, ada puasa Muharram, ada puasa Sya'ban, ada puasa Ramadan. Tapi kalau umat-umat terdahulu tidak ada yang puasa sampai sebulan penuh, itu tidak ada. Mungkin cuma puasa sehari Asyura, atau mungkin puasa Muharram, atau mungkin puasa Sya'ban. Tidak ada yang sama. Cuma kewajibannya sama-sama, ada kewajiban puasa. Dan salah satu tujuan yang paling terpenting dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu semacam seakan-akan seperti diklat. Diklat secara singkat, secara kilat, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa dalam waktu singkat, dalam waktu yang cukup 1 bulan saja. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena puasa itu macam-macam. Ada orang itu yang puasa, setelah puasa dia tidak berubah, dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Ada juga orang yang berpuasa, dia betul-betul setelah selesai menjalankan ibadah puasa, dia termasuk orang yang bertakwa. Itu kalau istilah para ulama, puasa itu ada puasanya ular, ada puasanya ulat. Apa bedanya puasanya ular sama ulat? Ular itu untuk mengganti kulitnya dia harus puasa dulu. Tapi tetap ketika puasa kulitnya sama begitu. Menyakiti tetap sama menyakiti. Juga menggigit juga sama. Berarti puasanya ini tidak membuahkan apa-apa. Berbeda dengan ulat yang asalnya itu dia untuk menjadi kupu-kupu yang indah, dia berubah-ubah itu dengan melakukan puasa, kemudian jadi kepompong, setelah jadi kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu. Ulat yang asalnya menjijikkan menjadi indah. Itu gambaran orang yang puasa benar-benar sukses. Itu dia bisa menjalankan ayat di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya agar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang berhasil, menjadi puasa yang menjadikan kita bertakwa ketika memenuhi syarat-syarat dan aturan di dalam menjalankan ibadah puasa. Misalnya syarat-syarat sahnya itu sudah terpenuhi, syarat-syarat rukun-rukunnya terpenuhi, kemudian niatnya puasa apa. Ketika semuanya sudah terpenuhi, insya Allah orang setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ulama-ulama itu begitu sangat perhatian ketika mereka mau memasuki bulan Ramadan. Disebutkan dalam satu keterangan bahwasanya kana salaf yastaqbiluna Ramadan bi anwa'it ta'at wal ibadat. Dulu itu orang-orang soleh, para ulama-ulama terdahulu, ketika mau menjelang bulan Ramadan, mereka mempersiapkan dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Contohnya misalnya punya target, nanti ketika Ramadan saya harus khatam Quran berapa kali,
Sholat tarawihnya saya apakah nanti bolong-bolong atau tidak? Apakah nanti saya itikaf? Apakah nanti saya baca Al-Quran? Itu dipersiapkan begitu. Bikhilafin nasil an, berbeda dengan orang sekarang, kata para ulama. Mereka itu ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Kalau orang sekarang itu beda, Pak, dengan orang-orang dulu. Menjelang Ramadan itu yang dipikirkan makanan dan minuman. Biasanya belanja ke pasar, ke market-market. Nanti dipikirkan menu malam pertama itu apa, menu malam kedua itu apa. Sudah di list itu menu-menu selama bulan Ramadan. Tapi ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu yang di list itu adalah ibadahnya. Saya itikafnya nanti kapan, berapa hari, saya sedekahnya kepada siapa saja, saya ngasih makan buka puasa kepada siapa saja. Itu orang-orang terdahulu. Beda dengan orang sekarang. Walaupun tidak semuanya begitu, tapi minimal kita bisa mencontoh dari ulama-ulama terdahulu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menyikapi di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan? Contoh yang paling sempurna, contoh yang paling paripurna adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguhnya tidak sama seperti beliau bersungguh-sungguh melakukan ibadah di luar bulan Ramadan. Kalau kita mau mencontoh bagaimana kita menjalani ibadah Ramadan, harus berbeda ibadahnya antara ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Satu contoh begini misalnya. Misal di luar bulan Ramadan kita jarang berjamaah. Maka di bulan Ramadan harus rajin berjamaah. Tujuannya apa? Niru Rasulullah. Karena Rasulullah bersungguh-sungguhnya itu tidak sama antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Lebih bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan Ramadan. Misal contoh yang lain, di luar bulan Ramadan tidak pernah baca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan harus berbeda, dia membaca Al-Quran. Atau contoh yang lain, misalnya di luar bulan Ramadan dia baca Quran 1 hari 1 juz. Maka di bulan Ramadan harus lebih meningkat. Maka dia melakukan ibadah dengan contoh membaca Al-Quran 1 hari misalkan 2 juz. Itu kita mencontoh Rasulullah. Karena contoh yang paling lengkap adalah Rasulullah. Contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah. Contoh yang paling paripurna adalah Rasulullah. Kalau di dalam sosial misalnya ketika di luar bulan Ramadan ketemu orang tidak pernah nyapa misalnya, suka cemberut sama orang, suka ngosokan misalnya, suka marah-marah, suka emosi, maka di dalam bulan Ramadan harus ada perbedaan. Karena ini adalah yang dicontohkan dan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam bulan Ramadan sendiri Rasulullah itu juga ada perbedaan antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 20 hari pertama bulan Ramadan. Sebagaimana lanjutan hadisnya, wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Rasulullah itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu beliau lebih meningkatkan lagi. Saya contohkan kita saja. Misalnya kita di 20 pertama bulan Ramadan baca Qur'annya sehari 1 juz. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan harus ada perbedaan. Tujuannya apa? Kita tujuannya mencontoh kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak sama ibadahnya dengan 20 pertama bulan Ramadan. Anak-anaknya dibangunkan tengah malam, istri-istrinya dibangunkan tengah malam. Semuanya diajak ibadah kepada Allah, diajak beriktikaf di masjid, dan tujuannya agar nantinya ketika sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan betul-betul la'allakum tattaqun. Walaupun Rasulullah itu tanpa ada latihan bulan Ramadan pun beliau termasuk imamul muttaqin.
imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Tapi setidaknya kita bisa meniru sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mau mencontoh Rasulullah, ini susah ya, Masya Allah. Rasulullah saja itu ketika sholat malam itu sampai kakinya bengkak itu. Kita tidak pernah kakinya bengkak. Paling kakinya bengkak itu karena sering ke sawah. Rasulullah ini bengkak kakinya karena sering sholat malam. Kita tidak usah sholat malam, kadang sholat fardu yang 5 kali itu saja kadang jarang-jarang gitu. Jadi dalam rangka latihan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya dikasih kesempatan 30 menit, tersisa 6 menit. Nanti sisanya bisa tanya jawab. Tanya jawab ini sifatnya bebas, bisa yang berkaitan dengan fikih, misalkan hal-hal yang membatalkan puasa atau yang lainnya, atau juga pertanyaan bebas. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, ya tidak saya jawab. Masa iya tidak bisa dijawab? Ini namanya memaksakan diri. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu diberi ilmu itu sedikit. Justru orang kalau bisa menjawab semua pertanyaan justru menunjukkan kebodohannya. Manusia itu cuma diberi ilmu yang sedikit. Kalau tidak bisa, saya bilang tidak bisa. Atau mungkin bisa dijawab di lain kesempatan. Sebagai penutup, ada satu kisah. Dulu itu ada orang beragama Majusi. Majusi itu penyembah api. Berarti bukan Islam, non-Muslim. Ini pernah ada kejadian pada saat orang-orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Orang Majusi ini punya anak yang makan di siang hari bulan Ramadan di tengah-tengah orang Islam yang sedang berpuasa. Kemudian anaknya ini ditegur oleh bapaknya, dipukul. Kamu kenapa kok makan pada saat orang-orang Islam sedang berpuasa? Anaknya jawab, kita kan bukan Islam, Pak. Ya wajar kita puasa, kita makan. Ya tapi kamu tidak menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Singkat cerita, bapaknya ini mati. Bapaknya meninggal. Jarak beberapa saat ada orang soleh, ada orang alim yang mimpi bertemu dengan bapak yang negur anaknya ini. Di dalam mimpinya, orang Majusi yang negur anaknya ini ternyata dimasukkan ke dalam surga. Padahal bukan Muslim. Tempatnya indah, tempatnya bagus, dikelilingi dengan berbagai macam kenikmatan. Akhirnya di dalam mimpi itu orang soleh ini heran, Pak, bukannya kamu ini orang Majusi, Pak, orang penyembah api. Betul, aku adalah orang Majusi. Tapi kenapa kamu kok ditempatkan di surga? Karena saya dulu pernah menegur anak saya, memukul anak saya karena dia makan di siang hari bulan Ramadan, tidak menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Ya tapi tidak mungkin kamu itu Majusi kemudian bisa masuk Islam. Begini ceritanya. Aku sebelum meninggal dunia, saya tidak tahu tiba-tiba ada orang yang menuntun aku untuk membaca syahadat. Tiba-tiba ada yang menuntun aku untuk membaca syahadat. Kemudian aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku mati dalam keadaan memeluk agama Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan sekarang kamu lihat sendiri aku seperti apa sekarang. Di situ para ulama menyimpulkan, jika yang bukan Islam saja karena menghormati bulan Ramadan bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah, lalu bagaimana kadang orang yang Islam sendiri kadang dia tidak yakin. Orang yang Islam yang dia mau puasa, mau ibadah, mau sholat tarawih, mau baca Quran, pasti lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, sehingga ketika kita mengetahui fadilah dan keutamaan pada bulan Ramadan, kita akan memperoleh keberkahan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini saja sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Tuhan bahwa ada berapa Muhammad Sofi yang punya keutamaan yang contoh-contoh yang diberikan oleh Allah
lebih kegiatan ibadah berarti di bulan Ramadan yang banyak. Seperti yang disampaikan tadi, maka untuk berikutnya akan saya buka saja. Dan ini seperti yang saya sampaikan, tidak hanya sebatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan sampaikan tadi, mungkin sebagai penambah pengetahuan kita yang berkaitan dengan sah dan tidaknya qada dan segala yang berkaitan dengan qada. Mungkin ada di benak Bapak Ibu sekalian, muslimin-muslimat yang hadir pada malam hari ini, kami beri kesempatan untuk bertanya. Oleh sebab itu, kalau nanti masih ada yang bertanya sampai dengan 3 sesi, akan kami buka untuk 3 sesi. Maka yang pertama untuk 3 jemaah. Juga bagi ibu muslimat mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama perlu mungkin ada yang lain. Mas Samad, Mas Rofi, ini masuk salah satu jamaah Allah yang istiqomah. Yang kedua, ini ada kepala Tiga. Pak Ismail juga akan memberikan pertanyaannya pada kesempatan yang berikut. 3 saja dulu, saudara. Monggo Pak Teguh untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan video pembahasan, kebetulan kalau kita belum sendiri, sangat belum di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan kita makan itu harus dengan kita. Yang pada suatu ketika itu saya melihat penyebutan ayat di salah satu tempat, yaitu minat ayat itu kalau saya katakan ayat ini tidak sahih, tidak pas untuk kita konsumsi karena dalamnya juga saya tidak tepat. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Yang jelas ayat ini ketika diperdagangkan di pasar, kita juga sudah beritahu bagaimana cara konsumsi dengan apa. Saya harus semangat bikin ayat ini bagaimana? Karena walaupun saya di dalam ketika kita melihat satu dengan ayat perdagangan semua, hal-halnya itu tidak tahu apa. Ketika saya melihat kondisi ayat yang sudah sendiri seperti itu, hingga lupa dari saya ini haram. Apakah saya harus mengonsumsi ikan ayam itu walaupun kita beli, kita tidak tahu bagaimana caranya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan malam-malam ganjil atau malam-malam ibadah, sehingga kita berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat itu. Nah, ketika sholat itu saya laksanakan di tengah malam, saya terbentuk ngantuk dan mungkin tidak bisa tahan, tapi saya laksanakan karena saya ingin mendapatkan amalan, sehingga saya harus laksanakan di masjid untuk saya sholat di malam. Nah, apakah dengan saya mengantuk ini saya juga dapat pahala atau bagaimana posisi ketika saya sholat dengan kondisi yang seperti ini? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi masuk Mas Rofi. Kelas berapa? Kelas berapa? SMP. Agak dibuka Mas. Kurang jelas. Bagaimana jika orang itu mengupil dan memberikan dirinya? Oh, mengupil ya. Selanjutnya kami kepada yang ketiga, Bapak Yusuf kita, Bapak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
benar itu ia akan segera bisa mendapatkan keamanan. Dan lagi niatan selain Pak Sulu itu memberikan saya tahu besok malam kadang-kadang itu menurun selain saya kasih anak menurun ia siap saya hadir niatnya saya mulai dari malam ini keluar kemudian saya terus berangkat saya nanti ternyata apa yang saya mulai dalam itu akhirnya saya pengen dulu yang berkata saya niat itu masih berapa atau tidak wassalamualaikum di grupnya mungkin dari musiman jadi saya keluar di Umbo mungkin ada dari musiman disiapkan dan selanjutnya kami sampaikan kepada Status ayam halal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan pertama tentang penyembelihan ayam, apakah halal atau tidak halal? Sekitar 2 hari yang lalu saya lihat video yang dikirim di grup-grup WA. Ternyata ada caranya untuk membedakan apakah ayam ini matinya lewat penyembelihan yang syar'i atau tidak. Misal, kadang ada ayam itu sudah mati baru disembelih. Kalau begitu tidak halal, itu haram. Karena ayam yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dihukumi seperti bangkai, walaupun tidak ada baunya. Tapi kalau ayamnya masih hidup kemudian disembelih dengan cara yang benar, maka itu ayam yang halal. Ternyata ada bedanya. Dari biasanya kan menyembelih ayam di leher, di urat nadi ini. Ketika mati ayamnya baru disembelih, itu dia tidak bisa bergerak ininya. Artinya lubangnya itu dia tidak bisa ya cuma kecil, cuma searea itu. Cuma kalau dia masih hidup, ini biasanya semakin lama ini agak mengembang begini. Jadi semakin lebar lubangnya itu. Ada videonya itu, viral itu di beberapa grup WA itu. Itu salah satu. Tapi kalau misalnya tidak yakin, ya tidak apa-apa, tidak mengkonsumsi. Konsumsi yang sudah jelas-jelas halal, ikan laut. Itu disembelih tidak disembelih 100% halal itu. Ikan laut. Atau biasanya yang sering menjadikan ragu-ragu itu makan di warungnya orang non muslim. Nah, kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan yang punya warung ini taat, orangnya rajin ke masjid, rajin jamaah, ya kita mikir yang positif aja. Kemungkinan dia juga menyembelihnya dengan cara yang benar. Karena kita tidak mungkin meneliti memata-matai ke rumahnya, diam-diam kemudian kita baru tahu bahwa ini benar-benar sah, baru kita mengkonsumsi. Islam itu gampang. Islam itu tidak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan, tidak ingin menyulitkan. Yang menurut kita halal ya sudah, makan aja. Tidak usah tanya macam-macam gitu. Kecuali ada kecurigaan, silahkan tanya, ada apa-apa. Begitu. Ini terkait dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan orang berlomba-lomba untuk sholat malam atau i'tikaf di masjid. Tapi dalam keadaan ngantuk, apakah juga masih berpahala? Pahala itu ada 2 sisi. Pahala itu bisa jadi dari niatnya. Pahala itu bisa jadi dari amalnya atau perbuatannya. Bisa jadi dari kedua-duanya. Maka misalnya ada orang tapi ngantuk, selama itu ngantuk, maka sholatnya ya tetap sah kalau cuma ngantuk. Tapi kalau tidur, sholatnya tidak sah. Berarti nanti dia dapat pahala karena niat baiknya untuk sholat. Dan orang yang memaksakan diri untuk sholat dalam keadaan ngantuk berat, itu justru pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang tidak ngantuk, karena perjuangannya jauh lebih berat. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu menyesuaikan dengan kepayahan seseorang ketika melakukan ibadah itu.
Jadi begitu, kalau ngantuk ya tetap dapat pahala. Allah itu maha pemurah. Tapi kalau tidur, dia dapat pahala dari niatnya. Apa sholatnya? Ya dapat pahala karena tidak sah, tidur. Dikira mati ternyata tidur. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, sangat bagus sekali. Ini luar biasa. Adik masih kecil tapi berani bertanya. Hukum mengupil. Panjenengan tahu mengupil nggih? Mengupil ini begini, mengupil ini. Memasukkan sesuatu ke hidung, itu namanya mengupil. Ada dua pertanyaan tadi yang saya tangkap, mengupil dan membersihkan telinga waktu puasa, betul? Dua ya? Ya. Yang pertama mengupil, apakah membatalkan puasa? Termasuk yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke lubang hidung. Tapi harus tahu batasannya, di mana yang sampai membatalkan puasa. Yang sampai membatalkan puasa itu ketika masuk sampai ke satu tempat, ketika misalnya kita terkena air, kemasukan air, terasa panas dan tersedak. Nah, ketika sesuatu itu masuk ke area situ, baru itu yang bisa membatalkan puasa. Sedangkan orang ngupil itu mau pakai jempol, mau pakai ini dan ini, tidak sampai ke area itu. Jadi tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi orang yang punya hobi ngupil begitu. Tidak batal ya. Selama pakai salah satu dari 5 jari ini. Kalau ngupilnya pakai benda-benda yang kecil sampai masuk ke bagian dalam, misalnya kayak orang di apa kemarin itu yang waktu corona masukkan sesuatu ke hidung itu, di swab. Itu masuk ke area itu. Karena kita ngerasa panas, ngerasa tersedak. Itu baru bisa membatalkan puasa. Tapi kalau cuma ngupil, tidak batal puasanya. Sedangkan membersihkan telinga ini juga ada batasannya. Termasuk yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke telinga. Tapi sampai mana yang bisa membatalkan puasa? Sampai ke area yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Ini jari kelingking ini. Kita masukkan begini ke telinga. Nah, yang tidak terjangkau oleh jari kelingking ini kemudian kemasukan sesuatu, itu yang membatalkan puasa. Berarti kalau membersihkan telinga cuma pakai salah satu dari 5 jari ini tidak batal puasanya. Beda dengan membersihkan telinga pakai cotton bud. Tahu deh cotton bud? Nah, yang putih-putih panjang itu. Nah, itu kemungkinan bisa sampai ke area yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Jadi kalau membersihkan telinga pakai cotton bud, hukumnya batal puasanya. Tapi kalau cuma pakai salah satu dari 5 jari ini, tidak batal puasanya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya terkait dengan niat melakukan kebaikan tapi tidak jadi melakukan kebaikan, betul? Oke. Disebutkan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat itu bisa mendapatkan pahala kebaikan ketika niatnya ikhlas dan tulus, benar-benar tulus niatnya. Karena ada begini Pak, misalnya ayo kita hadir kajian, ya nanti saya mau hadir, tapi cuma basa-basi, niatnya itu tidak kuat, maka niat yang seperti itu tidak dapat pahala. Niat yang dapat pahala kemudian dia gagal melakukan ibadah, itu niat yang benar-benar kuat. Ketika dia tidak bisa melakukan ibadah itu, dia masa bersedih. Nah, itu berarti benar-benar niatnya kuat. Tapi kalau biasa-biasa, justru kalau diajak nonton ludruk kok tambah seneng, itu berarti bukan niat. Begitu. Niatnya tidak benar. Itu berarti modus namanya. Begitu. Jadi niat yang kuat itu yang akan mendapatkan pahala. Bukan cuma sekedar niat-niatan. Dan yang tahu adalah diri kita sendiri. Begitu. Cukup.
harus dengan tersebut. Bagaimana kalau kita punya dosa pada seseorang, mungkin kita merasa begini kadang-kadang sudah diungkapkan pada seseorang, terus kita belum sempat minta maaf dan orang tersebut sudah meninggal. Bagaimana cara kita meminta ampun? Istilahnya menyangkut antara sempurna. Bagaimana caranya orang sudah meninggal? Yang kedua, apakah kita kalau punya dosa pada seseorang itu perlu diungkapkan? Misalkan saya ini sampai belum tentu orang tersebut mengungkapkan apa yang kita lakukan kepada orang tersebut. Apa perlu diungkapkan atau saja sudah saya minta maaf, mungkin di waktu lebaran kita minta maaf apa mengungkapkan apa yang kita perbuat pada orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mungkin kalau musuh masalah mau silakan termasuk bagian satu ini masih mau ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertanya bagaimana cara membayar fidyah orang yang melahirkan, menyusui, sakit, orang mati yang belum sempat menjaga puasa sehingga bertemu dengan Ramadan. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak melakukan sholat wajib? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup untuk sementara ya, cuma dalam saya kedua yang kedua. Selanjutnya Bapak Deus, Bapak Deus. Ini ketua keempat dua Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang Obat. Insya-Allah setahu saya sholat itu ada bisa berat kawin, ada 8, mungkin ada 20, mungkin ada 20. Pertanyaan saya, umpama imam itu kebiasaan di sini 20 rakaat, artinya 10 rakaat. Terus saya hanya mengambil 8, maaf bukan opsi misalnya. Itu diperbolehkan apa enggak? Termasuk saya enggak saya bukan pertanyaannya. Apa itu tidak? Anda mengenal karena kebiasaan saya itu 8. Jadi tidak ikutkan imam yang 20 karena saya ikutkan 8. Terus yang kedua, nanti masalah sholat, saya menemui imam membaca Al-Fatihah, terus terakhir terus pertanyaan saya sebenarnya mau, saya tidak langsung ambil, jadi mobil sendiri, itu yang itu amin itu termasuk apa atau boleh saya. Terus sekarang kita puasa umpama pada 1 bulan saya bolong 2. Pertanyaan saya ganti puasa sekarang, puasa yang akan datang atau belum sempat saya ganti, terus sampai tahun yang akan datang itu boleh banget. Tidak hanya tahun itu menurut saya. Melewati puasa tapi lagi misalkan hari ini saya berpuasa kemudian saya pisah. Pertanyaan saya, ini bisa dilanjut atau tidak? Apa wajib berhenti? Terima kasih yang sudah saya sampaikan. Yang Terima
Saya mau bertanya, sebagai orang tua kita punya anak dari umur berapa dari berpuasa, dan kedua, sebagai anak misal orang tua kita meninggal sedangkan orang tua kita itu punya hak puasa Ramadan. Sebagai anak wajib menggantinya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang anak tidak tahu berapa orang tua kita punya hak puasa, sedangkan orang tua kita itu sudah meninggal? Sekian. Ada 4 penanya yang bersama di kelas 1, Pak Yus dan Anu ya, mic-nya. Pakai yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama dari muslimat, dari ibu siapa saya tidak tahu namanya, terkait dengan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, tapi orang yang dibicarakan itu sudah terlebih dahulu meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Betul begitu pertanyaannya ibu? Betul? Ya. Pertanyaannya ini sama persis sama saya kemarin malam Senin. Ini saya juga ngisi kajian terkait dengan puasa dengan pertanyaan yang sama. Alhamdulillah pertanyaannya sama. Nggak usah repot-repot mikir. Begini, cari keluarganya. Barangkali orang yang sudah meninggal yang pernah kita membicarakan orang itu pernah nitip kepada keluarganya. Misal nanti kalau ada orang yang minta maaf di sini, silahkan maafkan. Barangkali ada yang nitip begitu kepada keluarganya. Cari keluarganya kalau memungkinkan. Tapi kalau misalkan sudah tidak terdeteksi keberadaannya, baik orangnya ini ataupun keluarganya, maka cara kita ketika punya dosa sama orang lain terkait dengan ghibah, menggunjing, menggosip dan lain sebagainya, kita mintakan ampun kepada Allah. Misal dengan contoh, ya Allah ampuni aku, ampuni dia. Kalau satu orang. Kalau istilah bahasa Arab, Allahumma ighfir lana walahu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir lana walaha. Kalau banyak, Allahumma ighfir lana walahum. Kita mintakan ampun kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ketika kita sudah dihadapkan di pengadilan Allah, agar kita tidak dituntut oleh orang itu. Kita juga pernah balas jasa. Jadi nanti kita itu bisa membela di hadapan Allah. Ya Allah, orang itu kok masih nuntut saya, padahal saya dulu ketika masih di dunia sudah saya mintakan ampun kepada Engkau ya Allah. Begitu caranya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk minta maaf dan orang yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, mungkin meninggal atau mungkin masih hidup. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya dengan penanya yang sama, apakah ketika minta maaf kita harus menjelaskan kesalahan kita? Misalnya, Bu, saya pernah ghibah kamu sebanyak 100 kali selama 1 bulan. Yang pertama A sampai Z begini. Apakah dijelaskan detail begitu? Tergantung, Bu. Tergantung. Ini dijelaskan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Tergantung. Kalau misalnya dengan menjelaskan jujur sedetail-detailnya akan timbul bahaya yang lebih besar, tidak perlu. Cukup minta maaf secara umum. Misalnya kalau kita terlalu jujur, Bu, saya pernah ngomongkan kamu jam 12 sama teman-teman PKK misalkan. Kalau sekiranya tambah mendapatkan ancaman yang itu nanti bisa berbahaya, urusannya dengan nyawa dan lain sebagainya, tidak dianjurkan untuk jujur. Cukup minta maaf secara umum saja. Bu, saya minta maaf, barangkali saya pernah punya kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Kemudian pertanyaan berikutnya,
bagaimana cara mengganti fidyah? Ini pertanyaan sangat panjang ini. Akan saya jawab terkait dengan wanita yang hamil atau menyusui. Itu apakah wajib bayar fidyah apa cukup qadha saja? Ini yang sering terjadi kesalahpahaman. Yang pertama harus dipahami bahwasanya wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh tidak puasa. Ini harus dipahami dulu. Wanita hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Walaupun kuat boleh tidak puasa. Tapi kelanjutannya apakah nanti ketika dia tidak puasa, apakah tidak diganti, tidak diqadha? Ya otomatis. Kalau tidak diqadha enak. Setelah hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Setelah itu hamil lagi, setelah itu menyusui lagi, tak usah puasa sampai mati begitu. Begini, orang hamil, wanita hamil dan menyusui itu tergantung alasannya kenapa dia tidak puasa. Bisa jadi dia cukup wajib qadha saja tanpa membayar fidyah. Bisa jadi dia wajib qadha plus membayar fidyah. Opsi yang ketiga ini yang tidak ada, cukup bayar fidyah saja, ini tidak ada. Jawaban cukup bayar fidyah saja tidak ada. Adanya cuma 2 jawaban. Bisa qadha saja atau qadha plus bayar fidyah atau bayar denda. Tergantung alasannya kenapa dia tidak puasa. Pertama, perempuan yang hamil atau menyusui, kalau dia tidak puasanya karena khawatir nanti kalau saya puasa saya kurang sehat, misalnya karena alasan dirinya sendiri, maka nanti ketika sudah bisa untuk mengqadha, dia cukup qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Kalau alasannya adalah dirinya sendiri. Ada yang alasannya 2. Nanti kalau saya puasa, saya takut tidak kuat dan janin yang ada di dalam kandungan saya atau bayi yang saya susui tidak mendapatkan asupan yang cukup. Berarti alasannya 2. Ini juga sama hukumnya. Cukup qadha saja tanpa membayar fidyah. Cukup qadha saja tanpa membayar fidyah. Yang ketiga ini yang berbeda hukumnya. Wajib 2, qadha dan bayar fidyah. Bagi perempuan yang hamil atau menyusui, alasannya adalah karena khawatir kepada janin atau bayinya yang dia susui. Misalnya dia tidak puasa, khawatir nanti janinnya kurang sehat, atau khawatir bayi yang disusui juga kurang sehat. Alasannya cuma 1. Alasannya cuma bayinya. Maka nanti ketika sudah selesai semuanya, dia punya 2 kewajiban. Kewajibannya apa? Qadha plus bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa? Fidyahnya itu dikasihkan kepada orang fakir miskin. Kalau dia tidak puasanya 1 hari, dia dikasihkan kepada 1 orang. Berapa jumlah yang wajib dikeluarkan? 1 mud. 1 mud itu kalau dipakai ukuran Indonesia kira-kira 7 on. Kalau pengen yang gampang 1 kilo. Berarti kalau misalkan dia tidak puasa selama 1 bulan, berarti kalau ngitung yang gampang 30 kilo. Dan tergantung alasannya. Kalau alasannya karena 1 tadi bayinya atau janinnya, berarti wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Begitu. Dikasihkan kepada orang fakir miskin. Kemudian bagaimana ketika misalnya datang Ramadan berikutnya tapi masih belum sempat untuk bayar fidyah? Ya tergantung juga sama. Misalnya orang menyusui itu kan waktunya 2 tahun. Jadi setelah 1 tahun masih belum selesai dan dia masih belum sempat bayar fidyah, tidak apa-apa. Karena termasuk udzur itu, termasuk berhalangan. Jadi sampai nunggu 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tetap tidak sempat padahal dia punya kesempatan, nah itu yang dosa. Dosa dan dia nanti tetap wajib bayar fidyah, juga tetap wajib qadha. Begitu. Keterangan simpelnya begitu. Kalau tadi orang tua itu yang sudah tidak kuat puasa, kewajibannya cuma 1, Pak. Cukup bayar fidyah saja, tidak usah qadha. Karena kalau wajib qadha, kapan qadhanya?
khawatir cepat mati. Jadi kalau orang tua yang sudah tidak kuat puasa, kewajibannya cuma bayar fidyah saja. Jadi hari pertama otomatis tidak puasa, langsung kasih saja beras 1 kilo, kasihkan fakir miskin. Hari kedua begitu dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, ada orang puasa tapi tidak sholat, apakah puasanya sah? Puasanya sah. Kalau yang ditanyakan sah atau tidak sah, puasanya sah. Karena antara puasa dan sholat itu ibadah yang berbeda, ibadah yang terpisah, tidak ada hubungannya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah apakah puasanya diterima, kemungkinan besar tidak diterima. Masa iya ada orang puasa tapi dia tidak sholat? Tapi kalau yang ditanyakan apakah sah, sah puasanya, walaupun tidak sholat. Itu berarti puasanya tidak serius itu. Tapi sah, sah puasanya. Pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya saya berat untuk menjawab ini. Terkait dengan sholat tarawih yang 8 dan 20. Di dalam urusan sholat tarawih itu mau ngambil berapa saja, mau ngambil 2 saja pun tidak masalah. Misalnya bermakmum kepada orang yang sholat tarawih 20, kemudian dia di rakaat yang ke-8 berhenti, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Yang tidak bagus itu yang tidak tarawih. Jadi silakan dipegang masing-masing. Yang 20 silakan, yang 8 silakan. Ya, yang 20 silakan, yang 8 silakan. Toh seandainya orang sholat tarawih 2 rakaat saja juga tetap sah. Begitu. 2 rakaat saja tetap sah. Jadi silakan. Saya tidak panjang lebar karena pasti ada banyak pro dan kontra. Begitu. Saya tidak menjawab dengan detail. Kalau detail mungkin bisa bertemu langsung dengan saya. Akan saya jelaskan dalil-dalilnya secara banyak. Gitu. Silakan bertemu langsung dengan saya, tidak apa-apa. Kita berbicara 4 mata. Begitu. Kalau pengen tahu lebih jelas, saya ada di channel YouTube saya sendiri, ada saya bahas itu. Sekarang ini juga di streaming di TikTok dan di Facebook. Insya Allah nanti juga dipindah di YouTube juga. Nanti barangkali ada yang mau menonton video ulangnya, insya Allah nanti saya share. Ada banyak, kalau di YouTube saya banyak video-video, hampir 800-an. Rata-rata video pribadi sendiri, bisa dilihat nanti. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya imam membaca waladhdallin tapi makmum tidak langsung amin, tapi membaca Rabbighfirli wali walidayya amin? Boleh. Dan memang sunnahnya begitu. Sunnahnya makmum itu tidak langsung amin. Makanya ketika imam itu membaca waladhdallin itu ada jeda. Itu memang dianjurkan untuk membaca diantaranya itu Rabbighfirli wali walidayya amin, dan tidak termasuk bid'ah. Dan tidak termasuk bid'ah, itu hal yang bagus. Boleh-boleh saja. Yang tidak baca juga boleh. Yang tidak boleh, sudah ada waladhdallin amin, banyak nyalakan orang tidak sholat. Nah itu yang salah itu. Boleh-boleh saja, tanpa membaca Rabbighfirli boleh, langsung amin boleh. Sholatnya tetap kedua-duanya sah. Pertanyaan berikutnya, ini sama dengan pertanyaan dari mbak-mbak tadi itu, jadi tidak perlu untuk saya jawab. Terkait dengan qadha puasa sampai Ramadan yang berikutnya belum qadha. Kalau dia punya kesempatan, dosa. Tapi kalau misalkan sakit atau udzur-udzur yang lain, ya walaupun sampai Ramadan berikutnya datang, tidak dosa, karena dia udzur. Tergantung alasannya. Pertanyaan berikutnya, orang pingsan saat puasa, apakah puasanya batal? Pingsan ini termasuk hal yang membatalkan puasa, tapi ada ketentuannya. Ketika pingsannya itu 1 hari penuh baru bisa membatalkan puasa. Misal sebelum maghrib dia pingsan, kemudian adzan maghrib, sebelum subuh dia pingsan, pas adzan maghrib dia sadar. Nah, berarti puasanya batal. Kalau misalnya contoh yang kedua, sebelum subuh dia pingsan, sadar jam 1,
ngelihat jam kok masih jam 1, pingsan lagi. Berarti ada sadarnya, ada jeda sadarnya. Ketika masih ada jeda sadarnya, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap sah puasanya. Yang penting ada sadarnya. Itu puasanya tetap sah. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah pada usia berapa anak punya kewajiban untuk puasa? Betul pertanyaannya. Nah, orang tua itu punya kewajiban ketika anaknya usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Berarti usia 7 tahun juga si anak ini juga diperintahkan untuk puasa walaupun belum wajib. Tapi dalam rangka latihan. Seandainya tidak puasa juga tidak berdosa anaknya karena belum balik. Tapi yang dosa adalah orang tuanya karena tidak nyuruh anaknya. Ketika umur 10 tahun anak tidak sholat, orang tua wajib mukul. Di dalam aturan Islam wajib mukul, tapi mukul yang mendidik. Tidak boleh dengan kekerasan sampai pakai palu atau pakai bogem, tidak boleh. Pokoknya mukul yang mendidik. Dan di usia 10 tahun ini juga orang tua wajib memisahkan tempat tidur anaknya. Ini kadang sering dilupakan. Kadang anak usia 10 tahun itu saudaraan laki perempuan masih tidur satu kasur. Dalam aturan Islam ini tidak diperbolehkan, apalagi zaman sekarang 2023 sudah ada medsos. Ada TikTok, ada YouTube, ada IG, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ada macam-macam. Itu bisa terjadi apa-apa itu. Anak harus dipisah tempat tidurnya usia 10 tahun, baik kepada saudaranya yang berbeda jenis atau kepada orang tuanya. Coba kita lihat berita-berita. Ada anak yang menghamili orang tuanya, ada orang tua yang menghamili anaknya, ada saudara yang menghamili saudaranya. Jadi wajibnya ketika sudah balik. Nah, tanda balik apa? Laki-laki kalau sudah mimpi basah, berarti tinggal ditanyakan saja, itu baru wajib. Kalau perempuan ketika sudah keluar darah haid, itu baru wajib. Tapi kalau belum mimpi basah atau belum keluar darah haid, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun otomatis balik. Tidak usah tanya sudah mimpi basah atau belum, sudah keluar darah haid atau belum. 15 tahun itu ukuran paten. Orang sudah dikatakan balik 15 tahun. Sebelum itu tinggal ditanyakan tanda-tanda baliknya itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah mengqadha puasa orang tua yang sudah meninggal tapi tidak tahu jumlahnya. Tinggal diperkirakan saja. Diperkirakan saja. Salah-salah sedikit tidak apa-apa. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Karena dia membantu untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya diperkirakan, namanya memperkirakan ya lebih baik lebih daripada kurang gitu. Kalau seandainya terlalu lebih jadi ibadah sunnah nanti gitu. Boleh-boleh saja, diperkirakan saja. Misalnya orang tua sakit 2 tahun, ya diperkirakan kira-kira qada puasanya 60 hari begitu. Dia diperkiraan saja, tidak harus betul 100%. Itu beberapa pertanyaan yang bisa Al-Fakir jawab. Terima kasih. Masih akan dibuka lagi pertanyaan juga berkaitan dari sebelah utara. Pak Sudi, bagus pada pertanyaan yang kita bicarakan. Atau Pak Sucipto di utara masih ada satu orang. Yang ketiga ada mungkin ada. Sebenarnya saya pernah saya tidak tahu saya. Ada beberapa penceramah yang menukil sebuah hadis. Setelah diselidiki, hadis itu adalah cenderung hadis palsu. Pada hadis palsu itu sudah jelas kata-kata orang yang menggunakan hadis palsu pada Allah
itu masih banyak yang menggunakan hadis-hadis itu sebagai penyemangat. Padahal kalau kita lihat, iya masa iya sih hanya bergembira saja datangnya bulan Ramadan, kemudian kita bergembira dan marah. Kalau itu sudah orang yang jualan es, orang yang jualan apa saja yang ada di mulut, kalau orang itu pasti ramai, dan dia pasti bergembira. Intinya kalau dia bergembira kemudian tidak puasa, sudah bergembira dan mengatakan hanya saja. Ada satu ungkapan dari teman-teman, karena sering dengar malam Jumat kami kubur melihat rumah. Kemudian ada teman, kamu mau mana? Saya mau kuburan. Saya kan mau Jumat. Kan nggak ada orang di kuburan malam Jumat karena semua pulang ke rumah. Ini kan tidak ungkapan-ungkapan yang ini terkait dengan kesadaran tujuh agama barangkali referensi yang mungkin kita baca kepada teman-teman yang memberikan apa itu tausiah. Kemudian saya juga sering mendengar bahwa akan di mimbar atau Jumat bahwa di bulan Ramadan itu dibagi tiga, awal dulu, awal dulu dan akhir dulu. Itu setelah dilihat salah satu perawi itu adalah orang bermasalah. Salah satu perawi bermasalah. Saya tidak menyebut, tapi saya kira lebih tahu saja. Yang seperti ini mohon untuk dapatnya pencerahan agar kita itu memberikan bahasa bisa lebih pas, jadi tidak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umumnya itu ngisi di masjid sini. Beliau enggak ngisi di masjid sini. Yang tanya enggak? Mestinya iya di mana pernah pendidikan orang pernahnya sekarang enggak. Yang ini malah ke Masjid Baitur Rahman loh jamaah. Kalau seperti itu mungkin ibadah itu bisa diselesaikan dengan ibadah dan asli kita lakukan mungkin setiap hari waktu atau kita melaksanakan ibadah puasa yang tidak muslimin sebagainya. Terus yang tadi tidak paham di sini bahkan kebiasaan kemudian ini tidak paham mengenai kata taubat dan nasuh. Sebenarnya di sini itu tidak paham mengenai apa itu taubat dan nasuh itu untuk menghapus dosa-dosa seperti berzina atau membunuh dan minum khamar itu cukup dengan kita berpuasa tidak berhenti selama sebelum kita atau sebaliknya kita itu sholat tidak berhenti tidak dulu di masjid atau seperti apa itu berpamit tidak sendiri tapi tidak ada paham kebiasaan untuk mendapatkan predikat taubat dan itu seperti apa yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik alhamdulillah untuk pembinaan kehidupan ini begitu juga orang yang dalam berpikir juga untuk sendiri dan juga dari Bapak Sudara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terkait dengan hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Ini sekitar 1 minggu yang lalu ada salah satu sahabat saya yang memposting di grup WA. Tapi saya tegur bukan karena isinya salah,
tapi karena ini hadis masih diperdebatkan statusnya. Tapi saya tidak bisa menghukumi apakah ini hadis palsu atau tidak. Saya punya kitab namanya Kitab Durratun Nasihin, tapi di situ sudah dijelaskan status hadisnya oleh pakar-pakar hadis. Tapi di situ tidak dijelaskan langsung secara lugas dan tegas bahwa itu hadis palsu. Hanya saja dijelaskan masih belum ditemukan di dalam referensi-referensi yang ada. Masih belum ditemukan itu belum tentu palsu, tapi juga bisa jadi palsu. Bisa jadi palsu, tapi belum tentu juga. Tapi alhamdulillah selama ini setelah saya baca kitab-kitab itu, saya tidak pernah mengutip keterangan itu. Walaupun sebenarnya isi dari yang disampaikan itu tidak salah. Orang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, bagus. Cuma betul itu bahayanya ketika mengatakan bahwa itu hadis padahal bukan hadis. Itu yang paling berbahaya, karena nanti ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang sering terjadi, berita-berita dan pesan-pesan di WA ini sering terjadi. Akan saya sampaikan mumpung ada banyak orang. Biasanya menjelang malam nisfu Sya'ban, atau menjelang malam 1 Rajab, atau menjelang Ramadan, menjelang nuzul Quran, kadang ada pesan WA begini bunyinya: barang siapa yang memberitahukan kabar datangnya malam 1 Rajab, dan ini berubah-ubah, memberitahukan tentang kabar datangnya malam nisfu Sya'ban, maka akan begini dan begini. Mengutip itu sabda Rasulullah tidak ada. Kalau itu sudah bisa saya pastikan tidak ada, karena aneh, bisa ganti-ganti redaksinya itu menyesuaikan dengan bulan. Dan kadang yang lucu itu di pesan-pesan WA itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengabarkan datangnya bulan Ramadan akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Ini lebih lucu lagi, karena ketika dicari di Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 tidak akan ketemu. Di juz yang keberapa, di surat apa, tidak bakal ketemu. Nah ini yang kita harus benar-benar hati-hati. Termasuk juga ada koreksi yang seringkali juga disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, yang mungkin bisa jadi karena tidak tahu atau yang lainnya. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Ini disampaikan bahwa ini hadis, bahwa ini bukan hadis. Ini bukan hadis, ini perkataan Imam Syafi'i. Tapi isi dari kutipan itu juga tidak salah. Kalaupun seandainya mau mengutip itu, tidak perlu untuk mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, cukup sampaikan saja, itu lebih aman. Begitu. Jadi terkait dengan hadis tadi, yang referensi yang saya baca, kalau pengen tahu referensinya, saya ada kitabnya di rumah. Itu disebutkan masih belum ditemukan referensi di kitab-kitab yang ada sekarang. Tapi tidak dijelaskan bahwa ini hadis palsu, tidak. Begitu. Pertanyaan berikutnya, orang yang meninggal, kata nyanyian itu ya, pulang pada malam Jumat. Kalau nyanyian ya tidak usah dibahas ya, karena itu bukan dalil ya. Ya percaya ya boleh, tidak percaya juga tidak dosa itu. Orang malam Jumat ke kuburan, jangan ke kuburan, sudah pulang. Dalilnya apa? Itu nyanyian. Tidak bisa pakai dalil kan nyanyian. Jadi silakan ke kuburan, silakan, tidak ke kuburan silakan, di rumah juga silakan, tidak ada masalah. Yang berikutnya terkait dengan hadis awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu juga hadis, kita menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, hadis itu selama masih dalam kategori dhaif, itu masih boleh diamalkan ketika digunakan untuk motivasi beramal. Kalau dhaif, kalau palsu tidak boleh. Tapi hadis dhaif ini juga tidak boleh digunakan ketika berhubungan dengan akidah atau halal haram atau sah tidak sah. Satu contoh misalnya ya ada hadis, barang siapa makan babi maka halal hukumnya, hadisnya dhaif. Ini berhubungan dengan halal haram, tidak bisa dipakai sebagai pijakan atau dalil. Tapi kalau misalkan barang siapa iktikaf di masjid maka akan mendapatkan ini dan ini, padahal statusnya adalah hadis dhaif, masih boleh, masih mendapatkan toleransi.
Boleh menurut mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berikutnya terkait dengan syarat taubatan nasuha. Ini sebenarnya penjelasannya panjang. Saya ada video khusus menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Ada di YouTube saya ada. Tapi saya jelaskan sedikit saja. Cara bertaubat itu ada dua macam. Dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, syarat taubatnya agar disebut taubatan nasuha, syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Pertama, an-nadam, menyesal, harus nyesal. Kedua, al-iqla, tidak mengulangi lagi, sudah berhenti dari dosa yang dia lakukan. Ketiga, al-azmu ala alla yauda, tidak ingin punya niatan untuk melakukan berikutnya. Itu syaratnya 3. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, ada syarat tambahan, mengqadha. Misalkan dia lama tidak sholat, tidak cukup istighfar, bayar itu qadhanya, sholatnya berapa lama, berapa kali. Dia pernah tidak zakat, bayar itu zakatnya. Itu syaratnya. Ada 3. Kalau dia punya kewajiban yang ditinggalkan, dikodok kewajibannya. Sebenarnya ini panjang. Nanti kalau pengen misalnya lebih jelas, kalau misalnya di medsos ada di YouTube saya. Kalau pengen ketemu langsung silakan, bisa janjian, akan saya jelaskan. Mungkin ini karena waktunya terbatas ya. Kalau dosa berhubungan dengan sesama manusia, syaratnya ada 4. 3 syarat. Syaratnya ini sama seperti dosa yang berhubungan dengan Allah, ditambah 1 syarat. Al-baro'ah. Baro'ah itu berhubungan dengan yang bersangkutan. Kalau pernah menyakiti, minta maaf. Pernah mencuri, kembalikan. Pernah membunuh, dikisos. Itu ditambah syarat itu. Jadi tidak harus sholat dari maghrib sampai subuh, terus sholat yang pernah ditinggalkan tidak diqadha, bukan taubatan nasuha. Puasa setiap hari, tapi niatnya puasa sunnah, tidak diniatkan mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan, bukan taubatan nasuha. Yang penting memenuhi 3 syarat atau 4 syarat tadi, plus mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, maka dia sudah mendapatkan predikat orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan saya punya catatan khusus tapi berbahasa Arab terkait dengan taubat. Saya pakai skema 1 halaman begini penuh ada. Kalau bisa bahasa Arab akan saya kasih, bisa difotokopi. Kalau tidak bisa tinggal lihat saja. Ada saya videonya khusus menjelaskan tentang taubat. Syarat-syaratnya ada. Begitu cukup. Terima kasih. Cuma tadi usia orang itu masih ada 1 yang tertinggal ada waktu 2 pasangan masih ada. Moga pakai baju. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan, dan kami selaku kami yang sudah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Pertama, saya ingin terima kasih atas apa yang telah disampaikan dan saya untuk kita sampaikan kepada kami para jemaah yang berdiri kalau khususnya mungkin pada masyarakat yang ada di RW 6 tahun 2009. Apa yang disampaikan tadi menjadikan kita dan maka untuk melaksanakan ibadah saya yang insya Allah sudah tinggal atau lebih hari ini. Allah berkata, baik kita akan masuki acara berikutnya, yaitu membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Mudah-mudahan apa yang kita katakan pada malam ini diberikan harapan bagi semua orang dan kita mengamalkannya dan sampai kepada bumi dan kita juga melaksanakan kepada dari awal sampai akhir dengan berdoa Al-Fatihah.
Sesi foto-foto. Gak ada sesi foto-foto. Sebelum kita akhiri, kita bersyukur dengan usaha yang juga. Pak Zul, Pak Agus, Pak Pri, Pak Budi, dengan Pak Rusun, aku, semoga kita berkembang ini. Zaini. Jangan.